Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan host kita Bapak Ustadz David Kholik, mudah-mudahan sehat dan berkah, serta pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang mudah-mudahan kita semuanya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita membahas tentang ciri-ciri wanita soleha yang disampaikan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal, bapak-bapak atau para suami adalah sebagai pemimpin ataupun sebagai pelindung. Asal katanya adalah qoma, berdiri tegak lurus, itulah laki-laki sebagai seorang pemimpin. Dan kenapa Allah menyantumkan laki-laki sebagai seorang pemimpin? Bu, kenapa yang ditunjuk adalah laki-laki sebagai seorang pemimpin pelindung di rumah tangga? Jawabannya adalah karena Allah telah memberikan keutamaan bagi seorang laki-laki, yaitu punya kewajiban untuk memberikan sebagian nafkahnya kepada ibu-ibu. Alhamdulillah. Berarti bapak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Setuju, Bu? Betul? Maka terkadang uang bapak ada uang istri, betul? Kalau uang ibu ada nggak uang bapak? Kencang banget jawabnya. Inilah terkadang kalau ngaji sama ibu-ibu, uang istri itu milik saya Ustadz, tapi uang bapak ada hak saya juga, betul? Tapi ketika berjalan rumah tangga kita, bagaimana kondisi-kondisi di rumah tangga kita, kita harus bagaimana caranya bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kita, sehingga anak-anak terpenuhi pendidikannya, sehingga anak-anak kita bisa ngaji dengan baik, sehingga rumah tangga kita bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah. Dan di ayat ini ditegaskan bahwasanya fasolihatu qanitatun. Kata Allah di dalam Al-Quran, wanita-wanita yang soleha itu cirinya adalah yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus dia menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya ketika suami tidak ada. Bu, Bu, kalau lagi suami nggak ada di rumah, jaga harga dirinya, kehormatannya, jangan sampai macem-macem. Betul? Betul. Ibu harus taat kepada Allah. Ibu harus taat kepada suami. Sekarang saya tanya, urusan cuci pakaian apakah tugas ibu? Bukan, katanya bukan, Mbak. Tugas nyuci bukan tugas seorang istri, betul? Ngurusin anak juga bukan tugas seorang istri, betul? Ngepel juga sama, bukan tugas seorang istri, betul? Nyapu juga betul? Betul, bukan tugas seorang istri, Pak. Ngepel bukan tugasnya, Pak. Nyuci bukan tugasnya, Pak. Ngurus anak bukan tugasnya. Tugasnya hanya taat kepada suami. Kalau suaminya nyuruh, Neng, ngepel, ngepel. Nyuci baju, nyuci. Betul, Pak? Betul, Pak? Dan ketika suami sedang berjuang mencari nafkah, disinilah pentingnya wanita soleha untuk selalu mendoakan suaminya agar ketika ia berjuang untuk mencari nafkah dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat sampai tujuannya, balik ke rumah membawa keberkahan untuk keluarganya. Alhamdulillah. Misalkan suaminya, contoh, suaminya tukang ojek misalkan, siapin tuh ibu sebelum suaminya berangkat,
ada jaketnya disiapkan, ya kan, helmnya disiapkan. Ayah, ini jaket dan helm, silakan dipakai. Jangan lupa baca bismillah. Suaminya begitu sangat nikmat, senyum suaminya, istri gua soleha banget. Mau berangkatnya ditemenin, disiapkan apa yang menjadi senjata untuk mereka berjuang mencari nafkah. Setelah dipakai, istrinya bilang, Titi DJ ya ayah. Cie, Titi DJ, hati-hati di jalan. Suaminya ngedengar Titi DJ, dia bilang sama suaminya, ya udah mama, Dedi Dores. Apa tuh? Dengan diiringi doa restu. Oh. Ya elah. Pernah Pak digituin Pak? Pernah digituin sama bini? Ini suami mau berangkat, kagak dianterin di depan rumahnya ya. Temenin Bu. Pas ketika pulang suami lagi capek, jangan langsung dulu ditanya. Sambut, cium tangannya. Itulah wanita soleha. Jangan ketika suami datang, bukan dicium tangannya, malah dirogoh kantongnya. Ya, ini terkadang yang bisa membuat rumah tangga terkadang terjadi yang namanya kekacauan. Ketika suaminya baru pulang, capek, panas-panasan di jalan, belum apa-apa udah ditanyain aja, Pak, no kontrakan belum dibayar, udah ditagih kita, ya kan? Biarkanlah tenang dulu, duduk, cium tangannya, pipinya cipika-cipiki, alhamdulillah. Bapak pernah dicipika-cipiki kalau pulang kerja? Ibadah Bu. Kata Rasul, siapa yang mencium pipi suaminya ibarat sama dengan mencium hajar aswad, hajar batu aswad hitam. Kebetulan punya suami kulitnya rada hitam. Ketika suami pulang, sambutlah suami sebagai wanita yang soleh. Tuh, batu hitam gue pulang tuh. Disambut, ya, cium tangannya, suruh persilakan duduk, ambil air minum, kita persilakan, dan itulah yang menjadikan seorang istri diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah menyatakan, barang siapa yang wanita soleha yang ia dalam kehidupannya sehari-hari menjaga sholat 5 waktunya, kemudian puasanya di bulan suci Ramadan, kemudian menjaga kehormatannya, maka surga mana yang akan ia masuki? Silahkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Maka pentingnya sebagai seorang suami punya tanggung jawab yang besar Bu. Punya tanggung jawab yang besar. Bukan hanya di dunia ini, melainkan nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika memiliki suami, dia bawel, selalu menanyakan kepada saya, udah sholat belum? Sudah sholat belum? Itu dalam artian ia memiliki tanggung jawab. Ia paham, sadar betul bahwasanya jangan sampai saya masuk surga dengan sendirinya. Ketika memiliki suami yang ia peduli akan sholat istrinya, sholat anak-anaknya, dan ia selalu menasihati, jangan kau bicara yang kasar, jangan kau melotot dengan suami, jangan kau berpakaian seperti telanjang, jangan kau terbuka auratnya, peduli setiap harinya, nggak bosan-bosan ia mengingatkan istrinya. Berterima kasihlah, bersyukurlah kepada Allah. Suami yang model seperti itu pada hakikatnya ingin ngajak ibu ke surga. Alhamdulillah. Ini terkadang ibu kurang syukur. Lagi kumpul sama teman-temannya. Hello, iya, gimana kabarnya? Baik. Suami lu gimana? Ya, gitu dah suami gue. Suaminya dijelek-jelekin, itu nggak boleh ya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hidayah agar bisa kita membangun rumah tangga ini bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Alhamdulillah. Bu. Ya. Pak. Ya. Jadi udah jelas ya tadi. Suami itu pemimpin dalam rumah tangga ya. Masak, nyuci, ngepel, nyetrika itu bukan tugas istri. Tugasnya siapa Bu? Tugas suami ya. Istri tugasnya cuma nurut sama suami. Jadi kalau suami suruh nyuci, nyuci. Bisa aja Ustadz. Saya tadi ibu-ibu, waduh enak nih udah dilambungin tinggi. Disemes lagi. Baik.
tadi ini ya cuman supaya kita bisa lebih rileks saja. Tapi memang ya pada intinya ya ibu-ibu, bapak-bapak, tugas itu semua ada di suami. Karena Anda adalah imam, saya adalah imam dalam rumah tangga supaya istri kita bisa sama-sama dan anak kita bisa sama-sama menuju surganya Allah kelak, gitu ya. Baik. Nah kita langsung kasih kesempatan sama ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya. Siapa? Silakan angkat tangannya. Oh silakan ibu. Banyak banget, masya Allah, luar biasa. Ibu yang di depan bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rohayati dari Majelis Taklim Baitul Husna Harapan Indah. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimanakah cara kita menjaga kehormatan terutama aurat di dalam ataupun di luar rumah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menjaga aurat kita ya di dalam dan juga di luar rumah gitu ya Bu ya, tetap bisa terjaga gitu maksud. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus Ibu. Caranya adalah yang pertama kita berpakaian sesuai dengan syar'i ya, berpakaian jangan sampai yang disampaikan oleh Rasulullah berpakaian tapi telanjang seperti tabarrujal jahiliyah. Tabarruj itu tidak boleh. Jadi kita berpakaian yang longgar, jangan yang ketat seperti keadaan orang ketika memakai pakaian ketat itu lekuk-lekuk tubuhnya terlihat sehingga dia ketutup auratnya tapi tetap menonjolkan syahwat bagi non mahramnya ya, bagi laki-laki ini maka nggak boleh. Maka seperti inilah pakaian-pakaian yang terjadi ketika zaman jahiliyah yang disebut dengan mereka berpakaian tapi telanjang ya. Maka itu jadi berpakaianlah sesuai dengan syar'i, berpakaian yang bagus, yang baik, berhijab ya. Hijabnya harus menutupi dada kita ya. Jangan sampai pakai sekarang macam-macam hijab kan, modern hanya kepala aja diudang-udang kayak pakai apa tuh? Kayak ban bajai ya. Ya. Nah, itu satu Ibu. Yang kedua, memakai wangi-wangian yang jangan terlalu berlebihan ya. Memakai wangian yang tidak terlalu berlebihan bagi wanita. Yang ketiga, menjaga suaranya jangan sampai mendayu-dayu ataupun membuat syahwat kepada non mahramnya ya. Kepada mahramnya mah nggak apa-apa, tapi kepada orang lain ya itu nggak boleh. Seperti suara mendesah gitu kan, kalau ngomong sama laki-laki yang bukan sama suami harus tegas. Pak mau kemana? Bu mau kemana Bu? Saya mau ke pasar. Mau ngapain ke pasar? Mau belanja. Sudah nanyanya? Nah gitu. Jadi laki-laki juga kagak berani Bu mau macem-macem kayak begitu. Tapi kalau ibu ditanya, "Po, mau kemana Po?" "Ini saya mau ke pasar." "Duitnya kurang nggak Po?" "Iya sih, bisa kali." Ya, itu kalau bicara-bicara yang model-model kayak begitu bahaya nantinya. Maka itu pun termasuk ikhtiar kita untuk menjaga aurat itu seperti itu ya. Jadi berpakaiannya harus bagus, harus baik, tertutup auratnya, menjaga juga suara kita ya. Kemudian tidak berbicara yang tidak penting. Seperti ngegosip, menggibah dan lain sebagainya. Ini nanti bagian dari kita menjaga wibawa kehormatan diri kita dan juga keluarga kita ya. Jadi seperti itu. Terima kasih, bagus pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak Ustaz.